opening ya, sampai menit kesekian terakhir dia mengangkat telepon. Ini dari sudut acting dulu ya aku bahas. Aku suka dengan acting ceweknya karena alami banget gitu loh. Misalnya dia hamil, ya wajar gitu loh. Dalam acting kan ada yang wajar, garuk-garuk, nggak kaku gitu. Begitu juga di akhirnya, santai banget dia membawakan itu. Nah, tapi masuk ke tengah di antara opening dan ending ini, aku merasa ada jeda yang lu kok begini ya gitu. Apakah itu karena tuntutan naskah yang seolah-olah dia apa kan, yang di luar nyekik, di dalam ada cekik. Nah, terus motif ketika dia cuci muka, awalnya aku menduga sebagai penonton ya, oh dia airnya terlalu dingin. Ketiga dia nyoba, makin kaku dia. Nah, aku nangkap, oh ini mungkin di gudang-gudang tadi, karena di luar begini dia merasa cekik, oh gitu. Apalagi dia di sofa. Nah, aku ngelihat itu, jadi ada lompatan cara acting yang dari yang wajar banget, yang enak gitu, tiba-tiba tak begitu. Nah, apakah ini juga dari sudut pandang kamera yang agak nyeleneh gitu kan, lebih banyak dari bawah ngambilnya ya, sampai dia senam kan. Menurutku ya mungkin eksperimen ini bisa, aku nggak tahu atau aku kurang pengetahuan tentang film-film seni lain yang menggambar ibaratnya ketika dia jalan berdua bergandengan, itu aku suka tuh. Tapi tiba-tiba kepala aktornya yang cowok menghilang sebelah. Nah, aku nggak tahu apa motif seni apa yang ingin kamu sampaikan di film pendek ini. Tapi secara teknik kamera ada hal yang nggak wajar aku bilang di tengah-tengah itu tadi. Misalnya gini, waktu dia dialog, kamera itu kan biasanya sudut, kalau dia dialog dengan orang bawah, ngambilnya dari bawah ya. Ketika dia menjawab, ngambilnya kan juga dari atas kan. Itu standar ya. Nah, ini enggak gitu loh. Kok ada di tengah sana bolak-balik. Nah, ya aku butuh penjelasan gitu loh sebagai filmmaker, kenapa begitu? Apakah teknik ini juga mempengaruhi eksperimentasimu terhadap sebuah gambar kayak gitu. Nah, itu yang kutangkap. Jadi menyangkut acting dan teknik gambar ya. Yang penting banget cerita. Terus terang aku baru menangkap mungkin 60% ceritanya nih ya, kalau aku tafsirkan. Karena aku dari semua film aku menyukai cerita. Ketika aku dihadapkan pada cerita yang absurd, yang agak, aku termasuk orang yang harus melewati labirin ini dengan susah payah, walaupun itu film pendek gitu. Aku tuh penikmat cerita. Ketika cerita agak absurd, aku mau ngapain lagi? Nah, aku menangkap ini adalah trauma dia terhadap ibunya yang sakit atau kecelakaan, kesia-siaan dia, bukan kesia-siaan, kelalaian dia meninggalkan orang tuanya yang menghadapi sakit itu, sampai acting bagaimana si cowok tadi ngajarin acting. Nah, aku belum menangkap itu gitu loh. Yang ku tangkap ya, oh cewek ini nggak bisa diajak main temen-temennya karena ibunya sakit keras. Nah, sementara temen-temennya nongkrong di mana-mana dan dia nggak bisa ikut.
dan suasana batinnya itulah yang membawa dia sampai dia ikut menghayalkan, ikut membayangkan. Nah, waktu kedatangan cowok, kok kamu nggak dengar aku buka pintu bla 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 bla. Ada juga yang mengganjal. Selain aktingnya enggak natural, tiba-tiba cowok, di mana ya aku mau cuci tangan. Nah itu tuh buatku agak jomplang gitu. Kalau itu dibawakan secara natural aja, ini kayak teater panggung gitu. Kecuali opening dan act. Jadi kayak kita dibawa apa ya, kalau ada teater Jepang tuh yang sengaja membawa penonton pada kebingungan yang membuat penonton terus kok ini lambat banget. Nah itu. Nah secara keseluruhan, pertama aku belum menangkap cerita esensinya, mesti aku harus diceritain ini kenapa. Kedua juga secara teknis ya seperti ku sebutkan tadi bahwa mungkin si Frankie pengen bereksperimen dengan gambar gitu kan, orang jalan berdua saling ini. Nah, ada yang lama banget tadi adalah transisi ketika telepon habis di opening. Itu menurutku terlalu lama ketika dia melamun, jeda melamunnya itu. Kecuali itu membawa pesan khusus atau motif tertentu. Itu ya menurutku. Jadi ya itu sih yang aku tangkap. Mungkin ya Frankie bisa cerita, ini aku mau menyampaikan bla bla. Apakah penafsiranku ini keliru atau aku butuh belajar lagi untuk memahami bagaimana anak-anak Gen Z yang beda mungkin 25 tahun dengan aku memahami sebuah frame di dalam film pendek gitu. Ya aku banyak melihat film pendek, ya baik luar maupun dalam, baik yang menang maupun tidak. Tapi sekali lagi keutuhan cerita itu dalam waktu yang kadang 20 menit, 15 menit ya bisa tertangkap. Tapi ini aku masih berusaha payah menangkap ceritanya itu. Oke? Thank you.